Shalom, selamat datang dalam Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 8 Februari 2026. Judul renungan hari ini adalah Dia Menanggung Dosa dan Pelanggaran Kita. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Kolose 1 ayat 21-22 yang berbunyi, "Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyeper dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya." Betapa mulia dan penuh kasih Tuhan kita, bahwa Dia menanggung segala dosa dan pelanggaranmu. Dia mengambil tanggung jawab atas dosa-dosamu. Jika selama ini engkau menyalahkan diri atas hal-hal buruk yang telah engkau perbuat, engkau tidak lagi perlu seperti itu, karena Allah telah menanggungkan segalanya pada Tuhan Yesus. Ketika Dia tergantung di kayu salib, segala dosamu dan kesalahanmu, dulu, sekarang, dan di masa mendatang, sepenuhnya ditebus dan dibayarkan. Jadi hari ini, jika setan dan yang lainnya mendakwamu, atau engkau menyalahkan dirimu sendiri, tidak lagi membuat perbedaan. Tidak ada lagi penghukuman bagimu, karena Alkitab berkata, "Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Roma 8 ayat 1. Ada orang yang ketika melakukan kesalahan, sangat sulit untuk memaafkan dirinya sendiri, tenggelam dalam rasa bersalah dan penyesalan. Tidak, percayalah di dalam Tuhan Yesus dan yang Dia telah selesaikan bagimu. Berhentilah menyalahkan diri sendiri. Alkitab berkata, "Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya." Kolose 1 ayat 21-22. Pikirkanlah ini, Dia tidak berkata engkau tidak akan pernah salah. Sebaliknya, sekalipun segala dosa dan pelanggaran yang engkau perbuat, Dia tidak murka kepadamu. Dia telah memperdamaikan kita pada dirinya. Dia membuat kita benar, suci, dikuduskan, dimuliakan, dan dibenarkan. Itulah kekristenan, itulah Injil, itulah kabar baik yang Dia ingin kita sampaikan kepada dunia, bahwa Dia tidak memperhitungkan pelanggaran dan dosa mereka. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 2 Korintus 5 ayat 19. Harga yang harus dibayar telah lunas, rasa bersalah telah diangkat. Setiap yang percaya merdeka untuk melakukan kebenaran Tuhan, damai sejahtera dan sukacita selama-lamanya. Roma 5 ayat 8-10 berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab, jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya." Haleluya! Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur atas kebenaran indah dan ajaib dari firman-Mu. Aku bersuka cita karena Tuhan Yesus menanggung segala kesalahanku. Aku hidup sekarang bebas dari rasa bersalah, penghakiman, dan segala tuduhan pendakwaan. Aku kudus, tidak dapat disalahkan, dan dinyatakan tidak bersalah pada pandangan-Mu. Aku hidup dalam hadirat-Mu, dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan, bersukacita dalam kemerdekaan oleh kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Yesaya 43 ayat 25, Efesus 1 ayat 7, 2 Korintus 5 ayat 19, Ibrani 10 ayat 14. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan, atau belum menerima Kristus secara pribadi, dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu.
Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku, mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam nama-Nya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.